Untuk para peserta dan panitia, boleh untuk on cam semua sebelum acara dimulai. Cek tes suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Bapak Suharyanto, MM, MKom, selaku Wakil Rektor 2, Bidang Non-Akademik, Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Wijayanti, SEMM, MPAR, CHE, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Bapak Syamsul Bahri, MM, MKom, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Bapak Atrinodi Mahiza Putra, SEMAK, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Kak Kelvin Tam, selaku narasumber workshop pada hari ini. Yang kami hormati Kak Karunia Putri Gustami, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kami hormati Kak Alvina selaku Ketua Pelaksana acara workshop pada hari ini. Dan tidak lupa juga yang kami hormati kepada para panitia serta jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika dan para peserta acara workshop pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul dalam acara workshop pada hari ini. Meskipun workshop ini diadakan secara online, semoga tidak mengurangi semangat para peserta mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Ristanti Saputri, selaku pembawa acara workshop pada hari ini. Sebelum saya membacakan susunan acara, saya akan membacakan ketentuan workshop terlebih dahulu.
Tata tertib workshop Excel. 1. Peserta workshop menggunakan username sesuai dengan ketentuan, yakni workshop Excel _ nama peserta. Peserta dimohonkan untuk mengaktifkan kamera selama acara berlangsung agar interaksi tetap kondusif. 3. Peserta diharapkan untuk menggunakan background yang sudah disediakan oleh panitia workshop. 4. Peserta memastikan mikrofon tetap dalam posisi mute agar tidak terdapat gangguan suara yang dapat mengganggu jalannya acara ataupun mengganggu konsentrasi peserta lainnya. 5. Pada saat sesi tanya jawab atau diskusi nanti, peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan raise hand pada aplikasi Zoom. 6. Absensi akan dilakukan di akhir acara setelah pemaparan materi workshop dengan batas waktu maksimal 2 jam setelah acara selesai. Yang terakhir, untuk sesi foto bersama, peserta diharapkan mengaktifkan kameranya. Acara workshop ini diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika atau yang bisa dikenal sebagai Himaku UBSI. Workshop ini mengusung tema Get to know main formula Excel, boost your Excel skill, boost your professional career. Baik, berikut ini saya akan membacakan susunan acara workshop pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan-sambutan, keempat pemaparan materi oleh narasumber, kelima sesi tanya jawab bersama narasumber, keenam sesi foto bersama kepala, dan yang terakhir penutupan. Memasuki agenda kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohonkan untuk mengaktifkan kamera dan mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Agenda selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Kak Alvina. Kepada Kak Alvina, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Natasha yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alvina selaku Ketua Pelaksana kegiatan workshop Excel yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika.
Pertama-tama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua kesehatan, senantiasa kita dapat berkumpul dalam kegiatan workshop Excel ini. Workshop Excel ini mengusung tema Get to know my formula Excel, boost your Excel skill, boost your professional career. Saya harap dengan diadakannya workshop Excel ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ketepatan waktu peserta dalam mengikuti pada pagi hari ini. Dan jangan lupa selama acara berlangsung, diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti ketetapan serta ketentuan tata tertib yang sudah disampaikan oleh panitia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja di balik kegiatan workshop Excel ini. Saya berharap acara workshop Excel ini berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila ke depannya ada hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alvina atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Himaku UBSI, yaitu Kak Karunia Putri Bustami. Kepada Kak Karunia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Natasha atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya tidak bisa on cam akibat ada kendala di Zoom saya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Syamsul Bahri, MM Mkom, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Yang terhormat Bapak Atrinodi Maiza Putra, SE, MAK, selaku Pembina Himaku UBSI. Yang saya hormati Kak Kelvin Tam sebagai narasumber dan pembicara kami pada kegiatan workshop hari ini. Yang saya hormati Kak Akila selaku Ketua Pelaksana kegiatan workshop hari ini. Yang saya hormati perwakilan organisasi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Perwakilan organisasi mahasiswa lainnya sebagai tim support kegiatan kami, seluruh teman-teman pengurus Himaku UBSI periode 2023, dan tak lupa pula teman-teman peserta kegiatan workshop pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti kegiatan workshop dengan tema Get to know main formula Excel, boost your Excel skill, boost your professional career. Seperti yang kita ketahui, pada hari ini alhamdulillahnya sedang berlangsung kegiatan workshop, yang mana kegiatan ini sendiri merupakan program kerja akademik pertama kami, Himaku UBSI 2023. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada peserta semuanya yang telah berpartisipasi dan meluangkan waktu liburnya untuk mengikuti kegiatan kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang telah memberikan usaha terbaiknya untuk turut melancarkan kegiatan hari ini. Pada dasarnya, program kerja ini kami buat dikarenakan rasa sadar kami akan betapa pentingnya pengetahuan atau setidaknya basic knowledge mengenai Excel. Karena kita semua tahu bahwa sekarang banyak sekali pekerjaan yang salah satu kualifikasinya adalah mampu menggunakan Excel. Saya berharap untuk di kegiatan hari ini, apa yang disampaikan oleh Kak Kelvin dapat menjadi ilmu baru untuk teman-teman yang mungkin belum paham mengenai Excel, dan media untuk memperlancar skill bagi teman-teman yang sudah terlebih dahulu mengetahui tentang Excel. Mungkin tidak banyak kata yang dapat saya ucapkan, selain ucapan terima kasih, rasa syukur, dan harapan saya ke depannya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, semangat untuk teman-teman semua. Saya Karunia Putri Bustami sebagai Ketua Umum Himaku UBSI 2023, mewakili teman-teman pengurus mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Karunia atas sambutannya. Sambutan terakhir sekaligus membuka kegiatan workshop pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Atrinodi Maiza Putra, SEMAK, selaku Pembina Himaku UBSI. Kepada Bapak Atri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Suara saya sudah terdengar jelas, MC? Sudah terdengar, Pak.
Baik, terima kasih. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan akademik pada pagi hari ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau kita bisa menikmati dunia pada seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKOM, MPD, IPU, ASEAN Engineering. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dekan yang berada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Program Studi yang berada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika, serta yang terhormat yaitu Bapak Ibu dosen yang berada di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika. Kemudian yang saya banggakan adalah teman-teman mahasiswa yang hadir pada hari ini adalah hari Minggu, justru ini adalah hari libur, yaitu kesempatan mahasiswa untuk berlibur, jalan-jalan, menikmati weekend setiap minggunya. Namun pada saat ini saya turut bangga menyaksikan mahasiswa hadir dalam kegiatan akademik, yaitu workshop Formula Excel yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Program Studi. Sebenarnya beliau berkeinginan untuk hadir dan membuka kegiatan ini karena saat ini beliau sedang mengikuti tes dan ujian TOEFL dalam persiapan studi S3 beliau. Jadi beliau berhalangan untuk hadir pada pagi hari ini. Sehingga untuk membuka acara dan sambutan, beliau menyerahkan kepada saya selaku pembina dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi di Prodi Program Studi Akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika. Baik, ini adalah merupakan kegiatan pertama akademik yang diselenggarakan oleh Himaku untuk yang pengurus tahun 2023. Dan alhamdulillah ya, untuk saya lihat untuk pesertanya mencapai lebih dari 100 orang pesertanya. Artinya ini sudah luar biasa sekali. Luar biasa sekali dengan kegiatannya melalui virtual Zoom, tapi pesertanya, semangat peserta mengikuti kegiatan ini melebihi dari 100 orang. Itu adalah suatu spirit yang sangat luar biasa di dalam mencari ilmu. Teman-teman semuanya yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, dari kampus selain UBSI ada tidak? Panitia? Kalau ada selain dari kampus BSI ada atau tidak? Ada Pak, alhamdulillahnya lumayan banyak. Banyak ya. Yang dari BSI? Dari BSI juga banyak, 30% dari kampus luar, Pak. 30% dari luar ya. Iya. Untuk di Universitas Bina Sarana Informatika ataupun khususnya di program studi akuntansi, ini sangat berguna sekali ya teman-teman. Kenapa sangat berguna sekali? Karena teman-teman mahasiswa dari prodi akuntansi sebelum lulus, sebelum menulis tugas akhir yang namanya skripsi, mahasiswa itu harus dibekali yang namanya sertifikasi kompetensi akuntansi. Dan sertifikasi teknisi akuntansi itu sendiri tidak terlepas yang namanya dari formula Excel. Formula Excel-nya yang lebih dominan digunakan itu adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi bagaimana teman-teman itu harus betul-betul menguasai yang namanya HLOOKUP dan VLOOKUP tersebut. Dan untuk sertifikasi kompetensi itu tersendiri akan dilakukan dengan komputer teman-teman nantinya di kampus BSI. Jadi teman-teman akan melaksanakan ujian teknisi akuntansi dan ini akan menentukan kelulusan teman-teman. Nah, jika teman-teman tidak lulus, mahasiswa tidak lulus dalam ujian sertifikasi kompetensi, ya maka
mahasiswa tersebut tidak bisa melaksanakan untuk menulis tugas akhir skripsi. Karena syarat untuk kelulusan itu harus ada sertifikasi kompetensi. Supaya lulusan dari BSI itu benar-benar kompetensinya benar-benar diakui. Untuk sertifikasi kompetensi dari BSI sendiri itu sudah diakui se-ASEAN. Jadi sudah internasional ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mengikuti kegiatan workshop Formula Excel pada hari ini merupakan sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh Himaku dalam kegiatan akademik guna menunjang kompetensi mahasiswa nantinya sebelum menghadapi Serkom yang sebenarnya. Biasanya Serkom ini akan dilaksanakan nanti ketika mahasiswa sudah menjalani atau memasuki semester 6, semester 7, dan semester 8. Semester 6 akan dibuka apabila mahasiswa tersebut tidak lulus, maka akan mengulang lagi di semester 7. Jika masih tidak lulus, maka akan mengulang lagi di semester 8 hingga mahasiswa tersebut lulus. Nah, jadi Serkom tersebut sangat penting dan sangat berguna bagi mahasiswa. Kunci dasarnya untuk kita bisa lulus dari sertifikasi kompetensi akuntansi yang diadakan oleh program studi akuntansi ini berawal dari formula Excel. Mulai dari sum, kemudian VLOOKUP dan HLOOKUP, kemudian conditional if yang akan digunakan. Nah, dan di sini teman-teman akan belajar dan silakan nanti teman-teman yang tergabung di dalam ruang virtual ini menggali ilmu sebanyak-banyaknya tentang formula Excel. Saya berpesan kepada teman-teman semua, silakan digali ilmunya yang secara umum, yang kemungkinan secara umum digunakan pada industri. Nah, pada umum seperti penambahan, kemudian pemindahan data. Kalau kita di prodi akuntansi itu mulai dari sum, kemudian HLOOKUP, VLOOKUP itu sangat penting sekali karena teman-teman nanti akan melaksanakan sertifikasi kompetensi itu lebih banyak digunakan sum dan HLOOKUP dan VLOOKUP. Kemudian conditional if. Itu yang paling banyak digunakan. Nah, jadi teman-teman nanti setelah mengikuti workshop ini ada bekal yang akan teman-teman bawa nantinya sebelum melaksanakan Serkom. Setelah workshop ini selesai, saya berharap teman-teman terus mempraktekkan apa yang teman-teman dapat di dalam workshop ini. Terus dipraktekkan karena ilmu itu kalau tidak diulang, dia akan hilang, terutama ini adalah ilmu terapan. Jadi harus sering diulang, dan diulang. Karena teman-teman sering mengulangnya, maka ilmu tersebut akan lengket pada diri teman-teman. Jadi tidak asing dan tidak kaget ketika ketemu pada kasus yang sama. Nah, apalagi teman-teman sekarang mungkin ada yang masih semester 2, semester 4. Jadi nggak akan lama lagi di semester 6, semester 7, semester 8, teman-teman akan melaksanakan ujian sertifikasi kompetensi. Serkom tersebut harus wajib teman-teman untuk lulus. Karena ini jaminan teman-teman nantinya setelah lulus, kemudian sudah memiliki kompetensi yang diakui secara internasional, ya maka sangat memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa. Nah. Baik, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah mungkin ya untuk merilis dan merintis kegiatan ini dari awal persiapan sampai terlaksananya kegiatan workshop ini. Workshop yang sangat memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa. Jadi teman-teman tidak akan rugi untuk mengikuti kegiatan ini dan tidak akan rugi bagi teman-teman yang seharusnya hari ini adalah hari libur, weekend, harusnya jalan-jalan tetapi mengikuti kegiatan akademik pada siang hari ini. Baiklah, mungkin demikian sambutan yang saya sampaikan selaku perwakilan dari program studi akuntansi sekaligus pembina dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan workshop
formula Excel yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika tahun 2023 bertepatan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 09.26 secara resmi saya buka dan dimulai. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya tutupi dengan billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Atri atas sambutannya. Baik, agenda berikutnya pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Kamita Nanda, saya persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC Kak Tasya atas waktu yang telah diberikan. Saya selaku moderator meminta maaf sebelumnya karena ada sedikit kendala dengan background yang dipakai, jadi tidak memakai background workshop pada hari ini. Sebelumnya saya meminta maaf kepada seluruh teman-teman dan panitia serta narasumber dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Mita Nanda, selaku moderator pada pagi hari ini. Kepada hadirin, pada pertemuan pagi hari ini, yang memiliki tema Get to Know My Formula Excel, Bash Your Excel, Your Professional Career. Langsung saja kita mulai acara selanjutnya, yaitu acara yang paling ditunggu-tunggu, penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu Kak Kelvin Time. Beliau merupakan digital educator yang saat ini fokus sebagai berbagai tips dan trik Microsoft Excel dan Google Sheet Education melalui platform Instagram dan TikTok. Sudah lebih dari 4.000 peserta umum telah dilatih di kelas dasar, menengah, dan visualisasi. Beliau juga menyediakan conference Excel untuk bisnis guna mempercepat pertumbuhan produktivitas di industri. Kak Kelvin Time juga merupakan lulusan S1 Universitas Prasetya Mulia dan melanjutkan S2 di Universitas Prasetya Mulia hingga saat ini. Desember 2020 sampai Januari 2020 menjadi pimpinan produk digital. Desember 2018 sampai Januari 2022 menjadi guru akademik di Tutarku pada platform Prasetya Mulia. Diajarkan lebih dari 200 sesi kursus keuangan dan akuntansi, inventaris dan Universitas Pajak. Desember 2019 sampai Juni 2020 menjadi duta mahasiswa ICON UCCV NISP. Desember 2018 sampai September 2019 menjadi Research Associate Peace Deans 5 di Universitas Prasetya Mulia dan memiliki pengalaman organisasi komunitas mahasiswa bisnis EXO. Memiliki prestasi juara 2 kompetensi karya tulis ilmiah nasional di Hospital pada tahun 2020. Juara 1 kompetisi bisnis plan dalam The 15 National Management Festival dan juara 1 bisnis plan competition di Break Action. Wah, keren banget ya. Kak Kelvin Time ini langsung aja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Kak Kelvin Time, apa kabar Kak? Selamat pagi. Halo, pagi Mita dan teman-teman sekalian. Baik nih kabarnya, kalau Mita sendiri gimana nih? Selaku moderator ya. Alhamdulillah baik. Baik Kak, jika sudah siap, kita persilahkan untuk pemaparan materi pada pagi ini. Dipersilakan pada Kak Kelvin Time. Oke, baik. Thank you Mita dan kemudian rekan-rekan ya, teman-teman di sini. Tadi ada yang ketua organisasi, kemudian ada Alvina yang tiktokan sama saya. Ya, even kita udah having discussion di beberapa past few months. Jadi very happy akhirnya hari ini bisa hadir untuk sharing ke teman-teman semua dan berkesempatan untuk membagi materi ya terkait dengan Excel.
Jadi betul yang sudah disampaikan oleh Mita mungkin teman-teman semua. Jadi sekali lagi paling perkenalan lagi ya sedikit. Jadi perkenalkan saya Calvin Tam dan saat ini memang actively merupakan seorang trainer juga di korporasi. Nah, cuman kalau misalnya biasanya di hari Sabtu atau Minggu, memang saya punya program CSR, makanya saya biasanya bisa ngasih pengisian materi ke mahasiswa. Karena simply saya pernah jadi mahasiswa juga, saya tahu susahnya Excel ketika saya masih mahasiswa, saya bingungnya juga paham di kalian. Makanya jadi kalau misalnya biasanya kalau ada invitations dari kampus, saya sangat-sangat willing untuk share gitu ya. Karena saya pernah di sepatu kalian, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk pembelajarannya nanti jangan khawatir, karena di sini belajarnya bakal dua arah. Nah, kalau misalnya memang di sini teman-teman ada pertanyaan atau ada kebingungan, let me know gitu ya, kasih tahu aja, that's okay. Saya nggak galak teman-teman, jadi santai aja kita belajarnya. Dan kalau biasanya dalam training pun saya nggak pernah memanggil diri saya sebenarnya sebagai trainer ya teman-teman ya, tapi saya menamakan diri saya sebagai Excel buddy. Artinya di sini saya menempatkan diri saya sebagai temannya teman-teman semua, instead of saying that saya trainer gitu. Nah, oke teman-teman, kalau begitu saya langsung aja buka file yang akan kita pelajari. Mungkin dari teman-teman dari panitia sudah membagikan ya filenya ke teman-teman semua peserta hari ini. Udah Kak, udah kita bagikan Kak. Oke, udah dibagikan ya, baik. Oh ya, untuk panitia boleh diizinkan nggak untuk share screen? Saat ini saya masih belum bisa share screen. Oke, Kak Nabila boleh minta tolong bantuannya biar Kak Kelvin bisa share screen? Oke, baik. Terima kasih ya. Sudah bisa share screen. Sekarang langsung aja saya share saat ini. Apakah sudah terlihat teman-teman tampilan Excel-nya? Kak, terlihat. Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Oke, baik. Nah, terima kasih teman-teman untuk konfirmasinya. Jadi, seperti yang teman-teman bisa perhatikan, kalau dari materi yang sudah saya bagikan, kurang lebih di sini kita akan belajar sebenarnya secara konsep, yaitu ada 3 hal, teman-teman. Yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang penggunaan logika, kemudian yang kedua, penggunaan kombinasi logika dengan rumus dasar, serta yang ketiga adalah penggunaan rumus untuk mencari data. Jadi secara konsep ya, secara big picture-nya itu akan ada 3 topik yang kita bahas, teman-teman. Tapi untuk topik logika ini, kita akan belajar ada 2 rumus, yaitu tentang if dan nested if. Sedangkan untuk yang kombinasi itu ada sum if. Dan kalau untuk pencarian data, kita bakal punya VLOOKUP dan HLOOKUP, teman-teman. Nah, langsung aja ya, kita coba dulu untuk masuk ke materi if ini. Tapi sebelum mungkin saya melanjutkan ke materi lebih jauh ya, saya pengen tanya dulu nih ke teman-teman semua. Menurut teman-teman semua di sini, kira-kira ada yang udah pernah belum pakai rumus if atau udah tahu, cuman belum pernah pakai, teman-teman? Coba, iya untuk peserta, untuk panitia mungkin saya izin juga ya kalau teman-temannya bisa di kolom chat nggak apa-apa ya. Coba teman-teman, kalau misalnya di kolom chat kan bisa sambil typing gitu ya, diketik aja di kolom chat, ada yang udah pernah tahu belum sama rumus if atau nested if? Atau memang saya kayaknya belum pernah tahu nih gitu kan, masih pemula banget belajar Excel, ya apa-apa banget teman-teman. Ayo, ada nggak nih? Rumus if tahu Kak, tapi kalau yang nested if nggak tahu. Oke, nested if belum tahu. Tapi kalau kakaknya gimana? Udah pernah pakai juga dalam kesehariannya pakai rumus if gitu? Atau cuma tahu aja nih? Kalau buat keseharian sih enggak Kak, cuman tahu pernah belajar juga waktu itu. Oke, sip, sip, sip. Jadi memang maksudnya udah dapat exposure, tapi belum terlalu tahu banget ya. Oke, baik. Di sini ramai juga ya ternyata di chat. Oke, ada yang pernah pas SMA nih. Kalau SMA-nya ada yang dapat praktek komputer, mungkin pernah belajar gitu ya. Oke, ada yang nestetnya belum pernah coba. Baik. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya memang di sini nggak masalah, kalian belum tahu, karena yang paling penting adalah kita akan tetap eksplorasi dari paling dasar ya. Nah, jadi rumus if ini kalau teman-teman bayangkan gitu ya. If ini kan adalah bahasa Inggris dari jika. Jika itu adalah sebuah perandaian, ya kan? Nah,
Kenapa saya bisa bilang rumus ini sebenarnya merupakan salah satu rumus yang paling powerful, karena ketika mempelajari if, kita tidak hanya belajar rumusnya, teman-teman, tapi the logic. Karena sebenarnya belajar Excel itu bukan menghafal rumus, teman-teman. Tapi belajar Excel itu bagaimana kita punya logikanya, sehingga ketika kita punya banyak kondisi, kita tahu bagaimana cara menggunakan rumus tersebut. Nah, simpelnya gimana? Ya, contohnya seperti yang ada di, teman-teman bisa perhatikan di layar sekarang. Rumus if itu salah satunya bisa kita gunakan untuk memberikan informasi berdasarkan keterangan tertentu. Contoh, sekarang kalau teman-teman perhatikan di sini, kita punya sekumpulan data nama, usia, dan kita diminta untuk memenuhi kualifikasi, ya, memberikan kata-kata kualifikasinya itu adalah ya, jika memang orang-orang yang sudah terlampir memiliki usia di atas 23 tahun. Nah, coba teman-teman perhatikan. Kira-kira ini saya tes manual aja dulu ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini kan ada nama yang Rian Saputra nih, usianya 34 tahun. Kira-kira kalau kita manual, ekspektasi jawabannya di sebelah sini iya atau tidak, teman-teman, berdasarkan instruksi yang ada di atas. Iya, Kak. Nah, iya ya, oke, betul ya. Jadi secara kasaran kita nggak pakai rumus Excel dulu, kita tahu Rian Saputra ini harusnya mendapatkan kualifikasi ya, karena usianya di atas 23 tahun. Tapi teman-teman, kalau misalnya saya coba ke, nah, Devi Santi ini usianya 21 tahun, apakah dia mendapatkan iya atau tidak, teman-teman, untuk di sebelah sini? Tidak. Oke, tidak ya. Jadi sudah sangat clear kita mengetahui bahwa oke, saya bisa menentukan seseorang itu mendapatkan kualifikasi ya atau tidak berdasarkan usianya. Nah, oleh karena itu, coba kita akan masukin dulu rumus Excel-nya, teman-teman. Di sini kita masukin sama dengan if. Nah, Excel itu sebenarnya baik banget buat kalian, teman-teman. Kenapa? Karena rumus Excel tidak perlu kalian hafal. Kalian lihat, pada saat kalian memasukkan rumus if, muncul panduan di bawah seperti ini. Tapi yang gawatnya buat kita nggak ngerti juga nih. Oh, ada sih panduannya, cuman kayak masih nggak ngerti ini apa maksudnya sih, ya kan? Makanya ketika kita belajar Excel, kita perlu paham, bukan perlu menghafal rumus, teman-teman. That's the point. Nah, kalau kalian perhatikan, rumus if ini memiliki 3 variabel, yaitu logical test, value if true, dan value if false. Ketika tadi saya testing teman-teman untuk coba menjawab secara manual, kita tahu pemberian kata-kata ya atau tidak itu didasarkan pada usianya. Dalam konteks ini, usia itu adalah otaknya, teman-teman. Benar nggak? Karena kan kita bisa menentukan seseorang itu dia lolos kualifikasi atau tidak kan karena usianya. Jadi, sesuatu yang menjadi penentu keputusan itu disebut dengan logical test. Nah, contoh. Dalam konteks ini, kita kan pengen bilang, ya, if atau jika usianya itu ada di mana? Ada di sebelah kirinya atau ada di C7, teman-teman. Ya. FYI, for your informations, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya ini kita sebut dengan kolom. Sedangkan untuk barisnya di sini kita sebutkan sebagai baris. Ya, jadi kalau saya sekarang bilang kita mengarahkan ke C7, ini artinya kolom C baris 7, teman-teman. Oke. Nah, kita coba rancang nih. Jika C7 yang ada di sebelah kiri ini di atas 23. Nah, di atas itu dapat kita berikan dengan tanda lebih dari seperti ini. Seperti tanda matematika, teman-teman. Kalau kita flashback sedikit ke masa-masa SD, kita kan belajar tanda nih. Ada lebih dari sama dengan, kecil dari sama dengan. Nah, itulah dia di sini. Jadi C7 besar dari, karena konteksnya kita pengen lebih dari 23 tahun, ya sudah, kita masukin tanda lebih dari dan angka 23. Ini adalah logical test. Karena kondisi ini yang akan menentukan seseorang mendapatkan pernyataan iya atau tidak, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke? Aman ya, teman-teman ya?
Aman, oke. Nah, sekarang lanjut kita dengan value if true. Value if true dan value if false ini menyatakan kalimat apa yang perlu diberikan. Karena yang saya bilang, jika rumus if ini kan adalah jika itu kan adalah perandaian, ya. Jadi kalau misalnya saya bilang, jika saya setelah sesi ini makan, maka kemungkinannya ya antara saya akan makan lagi atau saya berhenti makan karena saya udah kenyang. Gitu. Jadi setiap pernyataan jika itu akan dilampirkan dengan berbagai kondisi kemungkinan yang terjadi kan. Nah, sekarang kalau memang ternyata C7 ini besar dari 23, kira-kira apa statement atau kalimat yang akan kita berikan, teman-teman? Coba, kalau memang beneran nih si C7 ini di atas 23, kalimat apa yang perlu kita kasih? Oke, Kak Alika di sini kolom chat ya, jika benar, ya, jika salah, tidak, ya kan? Berarti kalau memang dia nyampe 23 tahun ke atas, ya kata-katanya iya kan? Benar nggak? Nah, untuk memberikan sebuah pernyataan di dalam rumus Excel, kita tidak bisa hanya menuliskan ya seperti ini. Tapi kita harus memberikan tanda kutip di sisi kiri dan tanda kutip di sisi kanan. Karena ini adalah rule of thumb-nya. Keharusan ketika kalian merancang rumus Excel dan kalian ingin menuliskan sebuah kalimat di dalam rangkaian rumusnya, kalian wajib memberikan tanda kutip. Tapi kalau angka gimana? Kayak 23 ini kan saya tidak memberikan tanda apapun. Nah, untuk angka tidak perlu ada apapun. Hanya untuk teks saja atau huruf saja. Kita kasih tanda kutip. Ya. Makanya ini C7 lebih dari 23 itu adalah ya, itu adalah value if true. Jadi value if true ini adalah pernyataan kalau memang logikanya tercapai. Tapi kalau ternyata C7 itu tidak lebih dari 23, berarti kan 22, 21, 20, 19, dan seterusnya, maka pernyataan yang akan kita berikan adalah tidak, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Alika di sini ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ya, tidak, ini sebagai value if false, atau pernyataan kalau dia salah, tutup kurung, dan enter. Nah, muncul kan ini kan ya, ya. Kalau saya copy dulu rumusnya buat teman-teman di kolom chat, teman-teman bisa copy, udah nih, aman, ya kan, muncul ya, gitu. Tapi buat nurunin rumusnya, teman-teman tidak perlu tarik manual seperti ini. Ya. Ini bisa sih teman-teman, cuman akan memakan waktu kalau data kalian banyak, apalagi kalau di pekerjaan ya, kita ngolah data nggak cuma 10-20, bisa sampai ratusan atau ribuan gitu. Jadi kalau tarik kayak gini tuh bakal makan waktu teman-teman. Nah di sini saya kasih tahu ada satu trik yang bisa kalian pakai, yaitu caranya dengan klik 2 kali pojok kanan bawah. Kalian lihat nih ya, di tulisan ya yang sudah saya tuliskan rumus ini, di pojok kanan bawah itu kan ada persegi, apa, kayak kotak kecil gitu kan ya, di sini. Tuh ya. Jadi pada saat kursornya kalian warna putih, kalian dekatkan di sini, ya di pojok kanan bawah, ini jadi warna plus hitam. Kalian klik 2 kali pojok kanan bawah, dan jadi seperti ini. Kalian bisa lihat ya, kalau misalnya Nur Hayati sama Renaldo itu jadinya tidak, sama dengan si Devi Santi juga karena mereka memiliki usia di bawah 23 tahun. Jadi rumus if-nya sudah tepat. Oke, sampai di sini teman-teman apakah bisa dipahami untuk yang if? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham ya? Oke, sip. Paham, Kak. Ya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk konfirmasinya. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan di atas kolom I, ya, ini kita coba lihat ya, dipluskan. Di sini, di atas huruf I itu, bentar teman-teman, coba saya tunjukin lagi. Di atas kolom I ini ada tombol plus, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, kalian klik aja, biar nanti terbuka yang berikutnya seperti ini. Nah, kita akan coba untuk lanjutkan dengan konteks yang sedikit rumit aja. Ya, tapi kalau kalian udah tahu basic-nya mah udah gampang ya. Nah, udah teman-teman? Kelihatan ya? Oke, baik.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya coba untuk bikin kasusnya menjadi lebih sedikit rumit? Yang mana di sini instruksinya mengatakan, jika poin yang diperoleh lebih dari 70, maka pelamar diterima. Jadi kalau dia di atas 70, teman-teman, dia bakal diterima. Nah, sedangkan jika poin di antara 50 sampai dengan oh, sorry, bukan 50 sampai 100, teman-teman. Saya revisi langsung ya, 50 sampai 70 maksudnya, itu pelamar wajib mengikuti interview, tapi kalau misalnya dia di bawah 50, maka pelamar itu ditolak. Oke, jadi kalau nilainya di atas 70 auto diterima, kalau dia di antara 50 sampai 70 itu adalah interview, dan kalau di bawah 50 itu pelamarnya bakal ditolak. Nah, di sini teman-teman saya ganti sedikit ya untuk top dari tabelnya menjadi keterangan. Nah, teman-teman coba perhatikan ya. 70 kan terima, 50 sampai 70 itu interview. Di bawah 50 bakal tertolak. Berarti kalau kita lihat dari yang pertama contohnya, untuk Rian Saputra ini, apakah dia diterima interview atau ditolak teman-teman kalau ngeliatin kasusnya? Diterima. Terima, oke baik. Coba kalau misalnya saya tes yang punyanya siapa lagi nih? Misalnya Andi Putra. Andi Putra kira-kira apa teman-teman? Interview. Interview kak. Ya. Jadi secara konsep teman-teman udah dapat ya. Oke, secara konsepnya udah dapat. Nah, sekarang rumus Excel-nya gimana kira-kira? Jadi gini teman-teman. Nested if itu bahasa Indonesianya adalah if bertingkat. Nah, mungkin teman-teman bilang tadi kayak saya nggak tahu nested if gitu. Kalau tadi saya terjemahkan, mungkin teman-teman ada yang beberapa tahu gitu ya. Nah, kondisi dari if bertingkat perlu kita gunakan kalau kasusnya seperti ini. Saya harus tunjukin. Pertama, teman-teman gunakan rumus if dulu, seperti biasa. Karena penentu apakah seseorang diterima, interview, atau ditolak, itu kan berdasarkan poinnya ya. Jadi kita bisa bilang dong, jika poin yang ada di G9 ini itu lebih dari 70. Ya kan? Jadi jika G9-nya ini lebih dari 70. Pertanyaan saya ke teman-teman, berarti value if true-nya apa teman-teman? Pernyataan yang harus diberikan kalau kondisi ini apa teman-teman? Coba. Diterima. Oke, diterima, betul ya, di kolom chat juga di sini ya. Diterima, betul, dan ini dikasih tanda kutip, karena kata-kata diterima itu kan adalah sebuah teks ya. Jadi kita wajib memberikan tanda kutip di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, tapi saya pengen tanya ke teman-teman, kalau nilainya nggak mencapai 70, pernyataan apa yang perlu kalian berikan? Interview. Interview. Atau ditolak. Benar nggak? Karena kan di bawah 70 kan kita nggak tahu. Nilai kan di bawah 70 itu kita nggak bisa memastikan apakah dia 60 atau bahkan dia 0, teman-teman. Nah, kalau kalian menghadapi ketidakpastian di saat mau melanjutkan value if false ini, artinya kalian harus menggunakan if itu 2 kali, teman-teman. Atau bahkan 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Tergantung dari level ketidakjelasannya itu. Nah, dalam konteks ini, karena kita masih bingung apakah dia interview atau dia ditolak, karena di bawah 70 itu angkanya bisa berapa-berapa aja, teman-teman. Ya kan? Kita gunakan if di value if false. Jadi, yang dimaksud dengan nested if itu ini, teman-teman. If-nya bertingkat. If G9 lebih dari 70, dia diterima. Terus, if lagi. If apa? If G9, karena G9 itu kan nilai ya. Sekarang kita ingin ngasih tahu, kalau dia lebih dari 50, maka pernyataannya apa, teman-teman? Interview Kalau lebih kak. dari 50. Interview. Interview, exactly. Betul. Karena kan 70 ke atas udah kita infokan dia diterima. Di atas 50, itu dia otomatis membaca
di atas 50, di bawah 70. Karena kan 70 ke atas kan diterima ya konsepnya ya. Makanya di sini untuk yang di atas 50 kita tulis interview. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa ya. Kak. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Kalau 70 ke atas itu diterima, 50 ke atas di interview, maka yang di bawah itu apa teman-teman keterangannya? Ditolak. Ditolak. Jawabannya pasti nggak ditolak? Pasti. Pasti kan, karena udah nggak ada lagi negosiasi di sana, tidak ada lagi kebingungan di sana kan. Jawabannya cuma satu gitu, ditolak. Ya sudah, rumus if-nya nggak perlu dipakai lagi, tulis aja terakhir di sini ditolak. Gampang kan? Jadi kalian approach-nya itu bukan menghafal rumus, tapi logikanya aja. Ya. Kalau memang ternyata di atas 70 diterima, di atas 50 interview, ya sudah terakhir ditolak. Ya karena nggak ada lagi kebingungan, saya nggak perlu lagi rumus if di belakang. Nah, terus karena di sini kita punya dua rumus, ya kan rumus kita kan ada dua nih. Setelah tulisan ditolak dan tanda kutip, berikan tanda kurungnya 2 kali ditutup seperti ini. Karena penggunaan tanda kurung tutup disesuaikan dengan banyaknya rumus. Karena rumus kita ada 2, ya sudah tutup kurungnya pun 2. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa ya. Tinggal klik enter, diterima. Kita klik 2 kali pojok kanan bawah, seperti yang sudah saya infokan, maka jadi seperti ini. Bisa teman-teman? Yang lain pada ngikutin berhasil nggak hitungannya? Berhasil. Berhasil ya, cie, cakep, mantap. Oke, aman ya? Yang lain aman ya? Aman. Oke, sip, baik. Nah, ini cerita tentang logika, cerita tentang bagaimana kita menggunakan satu if, dan kondisi seperti apa yang memungkinkan bagi kita untuk menggunakan if lebih dari sekali. Ya. Nah, tapi selain dari logika ini, ada juga beberapa rumus yang nggak kalah penting. Ini kalau misalnya biasanya saya kan nge-training apa namanya korporasi ya teman-teman ya, perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Jadi seringkali itu saya apa ya, kayak mendapatkan beberapa rumus yang perlu saya sampaikan teman-teman. Jadi biasanya mereka minta tolong kan untuk dikasih tahu nih rumus-rumus yang harus di-training ke karyawannya. Jadi 3 rumus ini tuh udah yang paling primary gitu loh, yang sering saya terima, pokoknya ini udah yang pasti akan saya ajarkan teman-teman. Yaitu ada rumus sum if, VLOOKUP, dan HLOOKUP gitu ya. Oke, nah teman-teman di sini coba kalian perhatikan ya, saya coba infokan dulu ke teman-teman. Nah ya, kita coba lihat dulu. Saya pengen tunjukin mulai dari sum if-nya dulu. Oh, ini ya. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sebelah kiri ini, kita punya sekumpulan data. Jadi saya belum masuk ke rumusnya teman-teman ya, tapi coba teman-teman perhatikan dulu untuk kasus kita seperti apa. Jadi teman-teman mengerti kira-kira rumus apa yang perlu kita gunakan. Nah, data yang kita miliki saat ini adalah penjualan dari sekian nama produk yang ada, terus dia juga melampirkan total pieces pesanannya. Dan ada ID transaction, ya, ID transaksi. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung berapa jumlah penjualan setiap produk berdasarkan data-data di bawah. Jadi teman-teman diminta untuk melengkapi dan juga memperhitungkan berapa besaran dari data semua ini. Nah, terus di sini teman-teman di kanannya, kalian diberikan beberapa keterangan. Pertama itu adalah list harga produknya dari setiap nama-nama barang ini harganya berapa per piecesnya. Kemudian yang kedua, kalian diberikan informasi terkait dengan kode produk. Ya, jadi dari nama-nama produk ini memiliki kode produknya yang harus kalian lampirkan. Nah, yang menjadi fokus pengerjaan kita itu adalah tabel ini. Oke. Jadi kalau saya simpulkan, ada 3 hal yang perlu teman-teman lakukan. Pertama,
menghitung total orderan dari semua nama produk. Kedua, menghitung total omsetnya. Ketiga, memberikan kode produk berdasarkan nama produk. Oke, sampai di sini untuk instruksinya bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bisa, Kak. Kak. Bisa ya? Kita coba ya. Oke. Masalahnya gini teman-teman ya, dalam konteks ini kalian lihat, banyak sekali nama-nama produk yang muncul berulang. Kalau kita diminta buat ngitungin, emang kita nih punya pesanan puding cup mangga misalnya. Itu tuh berapa banyak? Kalian harus hitung manual. 42 tambah 60 tambah 46. Aduh, nggak kebayang deh pokoknya kalau kerjanya banyak gitu ya. Bakal capek banget kan teman-teman ya. Nah, kalau untuk menghitung konteks seperti ini, kita bisa menggunakan rumus sum if. Karena rumus sum itu kan fungsinya untuk menjumlahkan. Saya rasa teman-teman di sini udah familiar ya, apalagi buat anak-anak yang accounting, itu rumus sum itu udah yang paling pakem deh ya kan, kita ngomongin ngejumlahin gitu ya. Nah, tapi ketika rumus sum itu kita sandingkan dengan rumus if yang tadi kita pelajari, maka artinya kita bisa menghitung sebuah data dengan logika, dengan syarat ya. Nah, sekarang coba teman-teman bisa lihat, kita mulai aja masukin rumus sum if di sini. Di G19, kalian masukin sama dengan sum if. Ya. Oke. Nah, sum if ini memiliki 3 variabel rumus, teman-teman. Ada range, kriteria, dan sum range. Ya. Nah, untuk range pertama, itu maksudnya adalah di manakah perkumpulan data dari kriteria kita. Saat ini kan kita pengen ngitungin berapa total orderan dari nama-nama produk yang terlampir di sebelah kiri. Betul nggak? Ya kan? Kiri ini adalah kumpulan-kumpulan nama produk nih. Nah, ini akan menjadi kriteria kita. Tapi, range itu adalah sumber data dari kriterianya. Nah, sumber data dari kriteria kita itu dimulai dari sini, teman-teman. Dari C7. Sampai paling bawah, kalian bisa menggunakan Ctrl, Shift, tanda panah ke bawah, seperti ini. Ya, saya ulangi, untuk range-nya itu teman-teman langsung bisa pilih dari C7, kan bersamaan Ctrl, Shift, tanda panah ke bawah, sehingga dia langsung men-block atau men-select datanya sampai paling bawah. Oke, nah setelah itu, teman-teman wajib kunci menggunakan Fn F4. Saya tulis di kolom chat ya. Jadi di keyboard kita itu kan ada tombol Fn, bukan huruf F dan N ya teman-teman ya, tapi tombol Fn dan F4. Nah, ini masing-masing laptop beda-beda sih. Jadi teman-teman bisa coba aja, bisa tekan Fn F4 atau F4 saja seperti ini. Ya, karena fungsinya nanti untuk memberikan tanda dolar seperti ini. Nah, kalian perhatikan tuh nggak rumus yang saya punya. Jadi ada dolar-dolarnya. Ini fungsinya adalah untuk mengunci data. Biar datanya tidak bergeser. Jadi setelah saya pilih dari C7 sampai C100, kita kunci menggunakan Fn F4 atau F4, biar nanti datanya tidak bergeser, teman-teman. Oke, sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Boleh Kak. diulang sedikit lagi, Pak, dari mulai rumus. Kenapa? Boleh diulang dari mulai perumusan yang sum itu bagaimana? Oke, baik. Nah, di sini untuk yang sum if tadi saya jelaskan, terdapat 3 variabel, benar nggak? Nah, variabel ini kan 3 nih, range, kriteria, dan sum range. Nah, kita kan lagi pengen ngitungin total orderan berdasarkan kriteria. Kriterianya itu yang mana? Yang sebelah kiri ini, teman-teman, brownies kukus, roti pisang, dan sebagainya. Nah, sehingga karena kriteria kita itu adalah kumpulan nama-nama produk, maka range kita itu adalah nama produk. Jadi range itu adalah sumber data dari kriteria. Oke. Nah, makanya kita pilih dari C7 sini, pakai Ctrl Shift ke bawah, dan kita kunci menggunakan Fn F4. Karena kita ngasih tahu ke Excel, saya pengen ngejumlahin nih
berapa sih total orderan si brownies kukus, roti pisang, dan sebagainya. Tapi sumber datanya ada di sini ya, kayak gitu. Ada di kolom C ini. Oke. Nah, terus yang penggunaan FN F4 atau F4 itu fungsinya apa? Untuk mengunci sehingga datanya tidak bergeser, teman-teman. Oke, nanti saya akan kasih contoh deh kalau misalnya maksud bergeser dan tidak bergeser itu seperti apa ya. Nanti saya akan berikan informasinya ke teman-teman semua di bagian VLOOKUP. Teman-teman akan bisa perhatikan perbedaannya seperti apa. Ya. Nah, sekarang setelah range-nya ini udah ada, kita masukin kriteria. Kriterianya kita yang mana, teman-teman? Kriteria kita yang nama produk yang ada di sebelah kiri kita. Gitu. Kadang kan kita pengen ngitungin brownies kukus, roti pisang masing-masing berapa totalnya. Nah, ini kita bisa pilih ke sebelah kiri, F19, karena kita ngasih tahu bahwa itu adalah nama produk yang sedang pengen kita hitung. Kita lanjutkan yang terakhir dengan sum range, yaitu kolom yang menjadi dasarnya kita untuk menjumlahkan. Nah, sekarang saya pengen tanya balik ke teman-teman nih. Menurut teman-teman, dari data-data ini, kira-kira kolom yang mana yang akan menjadi dasar penjumlahan kita? Yang D, Kak. Yang D, betul banget. Dadu ya, total pesanan. Jadi, istilahnya tuh yang menjadi dasar kriteria kita kan adalah nama produknya nih di kolom C. Tapi yang akan menjadi objek perhitungan kita kolom D-nya. Kolom D ini yang akan kita jumlah-jumlahin. Nah, makanya kita pilih lagi kolom D, dari D7, sampai paling bawah menggunakan Ctrl Shift tanda panah bawah, dan tekan FN F4 lagi, sehingga muncul tanda dolar seperti ini. Oke, saya kirimkan lagi rumusnya, teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau aman? Aman sih, Kak. Aman ya? Aman, Kak. Oke, sip. Nah, kalau aman, tinggal klik Enter aja. Muncul kan, oh brownies kukus kita ada pesanannya 834. Ya. Jadi, kita tinggal klik nanti di pojok kanan bawah, dan jadi deh, langsung muncul total orderan dari setiap nama produk yang kita lampirkan. Oke, oke. Di sini ada pertanyaan dari Amira. F4-nya dipencet berapa kali? Tadi sudah dijawab oleh Siti ya. Betul sekali, F4-nya 1 kali aja. Jadi sekali tekan ya. Nah, nanti saya jelaskan pas di VLOOKUP teman-teman, biar kalian jadi mengerti kenapa kita harus kunci. Ada beberapa konteks kenapa hal tersebut harus dilakukan. Ya, kalau saya lakukan di SUMIF nggak kelihatan teman-teman errornya. Tapi kalau saya lakukan nanti di VLOOKUP, baru kalian tahu kayak errornya seperti apa. Kalau nggak pakai F4 itu. Oke, sampai di sini teman-teman, apakah ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Kak. Cukup. Belum ya? Oke. Baik. Oh ya, mungkin untuk rekan-rekan panitia juga kan kita ada waktu Q&A ya. Tapi kalau misalnya nanti ada rekan-rekan yang mau nanya langsung, nggak apa-apa juga ya. Teman-teman di sini yang mau nanya-nanya juga nih, sambilan gitu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya teman-teman ya. Kita pengen munculin total omset. Nah, kita tahu nih, apalagi anak akuntansi tahu ya, omset itu kan total penjualan nih, ya kan? Nah, kita harus tahu berapa harga per produknya dong, bener nggak? Untuk menemukan total omset di sini ya. Nah, tapi kita harus narik dulu harga yang ada di sini ke dalam sini. Untuk memunculkan listing harga yang ada di sini masuk ke dalam sini, itulah fungsi dari lookup. Saya nggak bilang vertikal atau horizontal ya. Jadi VLOOKUP itu vertical lookup, HLOOKUP itu horizontal lookup. Nah, fungsi dari lookup adalah melampirkan informasi dari bagian area yang lain. Tapi, karena posisi tabel harga ini tersusun secara vertikal, vertikal itu atas ke bawah, teman-teman. Jadi kalau datanya berbentuk seperti ini artinya bentuknya vertikal. Kalau yang kode produk, ini bentuknya horizontal, karena dia memanjangnya ke kanan. Itu bedanya, teman-teman. Jadi perbedaan VLOOKUP, HLOOKUP itu gampang sebenarnya, tergantung dari data yang kalian punya. Kalau data kalian yang punya itu memanjang ke bawah, itu vertikal. Kalau memanjangnya ke kanan, itu adalah horizontal.
Oke. Nah, karena harga itu adalah ke bawah, maka kita harus menggunakan rumus VLOOKUP. Teman-teman bisa masukkan rumus VLOOKUP seperti ini. Oke. Nah, untuk rumus VLOOKUP, kita memiliki 4 variabel rumus. Yang pertama adalah lookup value. Nah, lookup value ini ya adalah acuan data yang ingin kita munculkan. Contoh, kita pengen ngitungin total omset dari brownies kukus. Berarti nanti harga yang muncul harusnya punya brownies kukus ya, nggak mungkin yang lain kan. Harus relevan dengan informasi yang ada di tabel atas. Nah, lookup value ini kita arahkan ke brownies kukus untuk ngasih tahu, ini loh data yang akan saya munculkan. Sorry teman-teman, di sini saya lookup lagi. Nah, jadi F19 ya. Oke, jadi lookup value itu saya pengen ngasih tahu nih, saya lagi pengen munculin harga, tapi harganya si brownies kukus. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Oke, itu yang kita sebut dengan lookup value. Terus, yang kedua, kita sebut dengan table array. Table array ini adalah sekumpulan area yang perlu kita infokan karena dia terlibat dalam pencarian data kita. Saat ini, kita pengen munculin harga berdasarkan nama produk. Bener nggak? Berarti kan ada 2 data nih yang terlibat nih. Data harga dan data nama produk itu sendiri. Ya. Jadi, untuk table array ini, kita pilih dari F7 sampai dengan G12. Kenapa? Sebentar teman-teman, ini harusnya F7 sampai 13. F7. Ya, saya coba saya lagi. Ini nggak tahu kenapa teman-teman, kayak laptop itu rada-rada agak, nah ini harusnya, nah ya. Jadi F7, G12. Ini harusnya kita kunci menggunakan F4, biar tidak bergeser. Tapi sekarang saya nggak kunci dulu, karena saya pengen teman-teman ngeliatin errornya seperti apa. Biar kalian paham kenapa kita harus pakai F4. Ya. Nah, F7, G12 kita masukin sebagai table array, karena ini adalah 2 macam data yang harus terlibat dalam pencarian kita. Oke. Terus, yang ketiga, variabelnya adalah call index number. Kolom index number. Kita pengen munculin data kolom keberapa. Nah, ini saya infokan dulu ya teman-teman ya. Di VLOOKUP, kita akan melibatkan kolom F dan kolom G. Jadi, kolom F itu kita sebut dengan kolom 1, dan kolom G itu kolom 2. Karena kita memulainya kan dari kolom F ini. Pengambilan table array dari VLOOKUP-nya itu. Sehingga, pada call index number, kita tinggal masukin angka 2 aja. Untuk ngasih tahu kalau kolom yang pengen dimunculkan adalah kolom 2. Iya dong, nggak mungkin yang kita munculin adalah nama produknya kan, tapi yang kita munculkan adalah harga per piecesnya. Oke. Nah, terus yang terakhir, masukin angka 0 di range lookup. Karena angka 0 itu menandakan kita akan mencari data dengan akurat, sesuai dengan informasi yang ada. Tutup kurung, udah deh, tinggal enter. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang udah berhasil? 3.000 gitu. Diulang, Pak. Brownies. Kenapa? Diulang. Hilang. Halo, halo. Diulang. Saya lagi buka laptop juga. Oh iya, oke, baik. Saya coba ulangi ya, sekali lagi. Jadi yang pertama, untuk kriterianya ini adalah kita pakai F19. Karena kita pengen memunculkan harga punyanya brownies kukus. Gitu ya. Nah, tapi data yang ada menunjukkan harga tuh di mana?
ada di sini dong F7 sampai dengan G12. Karena F7 sampai dengan G12 ini menunjukkan semua harga dari semua nama produk. Terus, karena untuk harga per pieces, itu kan adalah kolom yang kita pengen munculin, dan dia terletak pada urutan kedua. Makanya kita masukin angka 2. Dan terakhir, karena pencarian data ingin kita lakukan secara akurat, kita masukin angka 0, teman-teman. Oke, makanya rumus VLOOKUP-nya seperti ini. Udah nih, gampang ya, maksudnya nggak terlalu sulit gitu ya, nggak terlalu rumit ternyata ketika teman-teman udah dapat logiknya. Jadi, setelah klik enter, semuanya aman. Ini belum omset, ini baru harga per produk ya teman-teman ya. Nah, ketika kita klik 2 kali pojok kanan bawah untuk menurunkan rumus, kalian bisa perhatikan, ada beberapa data yang NA. NA itu maksudnya datanya nggak ada, teman-teman. Bener nggak, teman-teman? Itu NA, nggak ada. Ya, mungkin ini yang jadi salah satu kesalahan yang sering banget diperbuat oleh teman-teman yang pakai VLOOKUP. Dan inilah yang saya maksud, kenapa kalian perlu menggunakan F4 di table array tadi. Ya, benar banget nih yang Melisa bilang. Jadi kenapa tadi yang saya pakai dari sini tadi, yang di total orderan ini, saya menggunakan dolar atau absolute, ya karena kalau enggak kayak gini errornya teman-teman. Ini buktinya. Kenapa? Karena pada saat di NA, kalian perhatikan, warna merah yang di bagian atas yang menunjukkan table array-nya bergeser. Jadi esensi F4, esensi dolar itu adalah make sure, memastikan tidak ada data yang bergeser. Makanya di awal tadi di sini, yang di F7 G12 ini, teman-teman bisa gunakan F4 atau FNF4 untuk dikunci. Sehingga ketika kalian turunkan rumusnya, dia tidak lagi error dan tidak bergeser. Sampai di sini, apakah bisa dipahami, teman-teman? Ya, bisa. Bisa ya. Jadi, teman-teman udah paham kenapa VLOOKUP seperti ini, kenapa kita perlu kunci. Ya, reasoning-nya apa? Nah, alasannya seperti itu. Makanya kita perlu kunci, karena kalau nggak error. Oke. Tapi apakah ini sudah selesai, teman-teman? Konteks kita ya belum selesai. Karena kan kita pengen tahu bukan harganya, tapi omsetnya. Berarti, untuk tahu omsetnya, gimana, teman-teman? Kan harga per produk udah tahu nih, ya kan? Untuk tahu total penjualannya berapa, total rupiahnya, gimana caranya? Untuk tahu total omset, total penjualan, gimana teman-teman? Dikali total Dikali orderan. total Oke, orderan. betul. Jadi langsung aja dari rumus VLOOKUP ini, kalau kali itu pakai bintang ya teman-teman ya. Jadi bintang, udah deh total orderan kini. Selesai, ya kan? Dapat sekarang 2.502.000. Nah, ya, jadi kita tinggal tambahin bintang, dan dikalikan dengan total orderan yang sudah kita hitung dengan SUMIF. Nah, sekarang, kalau ke depannya, saya ganti. Oke, brownies kokus harganya nggak 3.000 lagi. Misalnya harganya menjadi 5.000. Saya ganti. Kalian perhatikan total omset dari brownies kokus akan berubah secara otomatis seperti ini. Ya kan? Jadi itu esensinya dari VLOOKUP, bisa bantu kalian untuk mencari informasi berdasarkan informasi tertentu, dan bisa kalian update secara otomatis. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami, Kak. Bisa ya? Itu esensinya ya, kenapa kita nggak ngetikin harganya manual. Karena kalau pakai VLOOKUP lebih enak dong, tinggal ganti aja nih di sini-sini, kalau ada perubahan. Oke? Nah, itu tentang VLOOKUP. Ya. Dan tadi kita udah belajar SUMIF. Bagaimana dengan HLOOKUP? Sebenarnya kalau teman-teman udah belajar VLOOKUP, HLOOKUP tuh gampang banget. Karena HLOOKUP itu rumusnya sama, teman-teman. Kalau kita pakai HLOOKUP, rumusnya itu sama persis, cuman yang membedakan adalah VLOOKUP untuk data yang vertikal, atas ke bawah,
Kalau horizontal datanya dari kiri ke kanan. Nah, untuk HLOOKUP ini kita pengen munculin kode berdasarkan nama produk, ya. Jadi yang kita pengen munculinnya adalah kode, tapi based on nama produk, yang mana nama produknya ada di sini. Ya, jadi untuk lookup value kita arahin ke Brownies Kukus lagi. Nah, tapi untuk table array kita bisa pilih yang mana, teman-teman? Table array kita kan pengen munculin kode dan nama ya. Berarti kan 2 kolom yang terlibat tuh. Kita pilih dari sini, puding cup mangga, sampai G15 yang bawahnya, dan tinggal gunakan Ctrl Shift. Kalau kan ke bawah tuh turunnya kan. Sekarang Ctrl Shift ke kanan. Dan jangan lupa kunci. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Aman ya? Bisa, Kak. Oke. Nah, terus sekarang karena kita ngomonginnya HLOOKUP, kita bukan lagi ngomongin urutan kolom, tapi ngomongnya urutan baris. Karena kan datanya kan di sini, baris itu kan yang di sini ya. Nah, nama produk pastinya itu dihitung sebagai baris pertama. Dan untuk kode produk dihitung sebagai baris kedua. Berarti untuk row index number atau setelah table array itu angka berapa teman-teman yang harus kita tulis? 2. Angka 2, benar banget. Karena kita lagi pengen munculin baris kedua gitu ya. Baris 2 dan terakhir adalah 0 karena ingin mencari data yang akurat. Udah nih sampai di sini. Tutup kurung, enter, dan tinggal klik 2 kali pojok kanan bawah. All done guys, selesai. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas teman-teman? Jadi ini ya, kalau HLOOKUP, VLOOKUP bedanya apa? Bedanya tuh bukan justru tujuan kalian, tapi bedanya tuh justru di struktur data awalnya. Jadi makanya sebelum kita ngeliatin, kita lihat dulu nih data kita tuh horizontal atau vertikal. Kalau dia vertikal ya sudah kita pakai VLOOKUP. Kalau dia horizontal ya pakainya HLOOKUP, ya. Nah, siksanya untuk urutan rumusnya itu sama persis, tidak ada bedanya teman-teman. Oke, nah itu dari saya mungkin selain dari Melisa, teman-teman di sini ada yang udah aman? Oke, baik. Saya ulangi sekali lagi dulu ya. Untuk VLOOKUP, untuk VLOOKUP tadi belum saya kirim ya rumusnya ya. Sebentar ya, saya kirimin rumusnya dulu buat kalian di kolom chat. Nah, ini ya, untuk rumus VLOOKUP udah saya kirimkan di kolom chat juga buat teman-teman. Mungkin biar lebih detail, saya cukup di sini juga ya. Nah, oke, sebentar teman-teman ya. Oke, boleh di-share contoh Excel-nya agar kita bisa belajar langsung. Oh iya, untuk Excel-nya filenya bukannya sudah dibagikan oleh panitia ya? Nah, jadi langsung bisa dipraktekkan langsung harusnya. Betul bukan panitia? Iya Kak, sudah. Sudah Kak. Iya. Oke. Coba kalau nggak di-share lagi aja ya. Karena dari tadi sih sebenarnya kalau kita pas deliver, tadi saya ekspektasikan teman-teman langsung ikutin saya ya. Jadi langsung apa namanya belajar teman-teman secara live. Nah, ini saya coba kasih tahu dulu beberapa poin rumus VLOOKUP-nya. Ini F19. Sebentar. Kasih warna hijau deh. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman tadi yang saya jelaskan ya, rumus VLOOKUP kita. Pertama, F19 itu mempresentasikan data acuan
yang ingin kita munculkan. Ya. Karena konteksnya di sini kita pengen munculin harga dari brownies kukus, makanya kita pakai F19 untuk ngarahin ke brownies kukusnya. Nah, terus kalau yang $F$7-nya itu teman-teman, yang ini, itu adalah kumpulan data yang ingin dicari plus acuan dasarnya. Karena acuannya adalah nama produk, maka yang kita coba sajikan itu adalah area nama produk dan total orderan. Ya. Terus untuk angka 2 sendiri, ingin memunculkan kolom kedua. Ya. Baru terakhirnya itu adalah 0 untuk mencari data yang akurat. Saya kasih gini ya teman-teman ya, pecahannya ya. Oke. Nah, terus tadi kita juga punya rumus rumus halukup juga. Sini dulu. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ya langsung aja ya sambil saya lagi ketikin buat teman-teman di sini panduannya. Nanti untuk file Excel yang sekarang sedang saya presentasikan akan saya titipkan ke panitia ya. Jadi panitia nanti akan kirimin ke teman-teman ya. Titip itu dulu ya. Oke, siap, Nah, Kak. ini F19 sama juga ya, data acuan yang kita pengen ambil. Kemudian setelah itu oke. Baik, ada pertanyaan ya. Sebentar saya tampung dulu teman-teman. Oh ya, buat panitia pertanyaannya sesinya langsung saya lanjutkan sekarang juga ya jadinya ya. Oke, baik, Kak. Buat Iya. teman-teman, buat langsung ada yang mau ditanyain sama Kak Kelvin, boleh langsung. Yes, thank you. Siap, Kak. Ini udah, ini kumpulan data yang ingin cari, data yang akurat ya. Jadi bedanya kalau halukup kita ngomongnya baris, kalau VLOOKUP kita ngomongnya kolom ya. That's it teman-teman perbedaannya. Terus ini tinggal kita gitu. Oke. Baik. Oke, Kak Debbie beda omsetnya. Oh iya, karena tadi saya ganti 5.000 sebagai contoh. Sebenarnya kan saya 3.000 nih. 2,502 ya. 5.000 tadi kan saya ganti sebagai contoh. Maksud saya kalau teman-teman bikin seperti ini, kalau ada update harga, ada perubahan informasi, itu dia langsung connected Excel-nya ya. Oke, mungkin itu untuk menjawab yang punya ini ya, Sulfi juga ya, yang nanyain kenapa nilai total omsetnya berbeda. Oke, aku minta rumus sum if, baik. Nah, langsung saya jelasin ya, untuk yang VLOOKUP halukup, ini teman-teman udah saya tuliskan detail dari rumusnya, jadi teman-teman bisa nanti baca lagi. Tapi kalau untuk yang sum if, sebentar, saya langsung tulis di sini aja deh. Rumus sum if. Gitu. Tadi sum if kita ngerjainnya tuh kayak gini, teman-teman. Sum if relatively lebih mudah karena kita punya 3 variabel rumus teman-teman di sini. Kalau VLOOKUP kan kita punya 4 variabel ya, jadi dia variabelnya lebih sedikit. Tapi kan tujuan dari sum if itu adalah menjumlahkan berdasarkan kriteria ya teman-teman ya. Kriteria itu seperti apa? Ya, kriteria di sini maksudnya itu kita pengen ngitungin data yang mana gitu. Karena kalau kita pakai sum biasa kan dia ngitungnya kan semuanya babat habis. Kalau pakai sum if, kita bisa menentukan yang mana aja yang kita pengen hitung. Nah, contoh aja nih sum if pertama saya itu yang di sini. Kenapa urutan pertamanya itu adalah C7 ini sampai dengan C100 yang kita pengen hitung? Karena nih ya, bagian dari range, yaitu data dasar dari kriteria yang ingin kita hitung. Nah, sebenarnya ini agak kebalik dikit teman-teman yang di rumus sum if ini. Pertama itu, kalian harus menentukan dulu kriterianya, yang mana kriteria itu yang di bawah ini teman-teman. Jadi bagian dari kriteria, yaitu data mana yang pengen dihitung. Jadi yang pertama, pas kita baca konteks soalnya, ini kan kita pengen tahu berapa total orderan per pieces dari setiap nama produk. Nama produk ini adalah kriteria.
Karena penjumlahannya kan based on dari nama-nama kriteria nanti. Misalnya kalau kita mau ngitungin roti pisang, ya yang dijumlahin roti pisang doang. Yang lain-lain kita bodo amat, kita nggak perlu ngitung-ngitung gitu kan. Nah, karena kriterianya itu adalah brownies kukus, roti pisang, salad buah, yang mana semua ini adalah nama produk, maka itulah yang menjadi dari range. Ya, makanya range-nya itu adalah C7 sampai 100 karena sumber data kita tentang nama produk tuh di sini, teman-teman. Kayak gitu. Ya, makanya di sini kita tulis C7 sampai C100. Terus yang kedua, untuk F19-nya itu kriteria. Kriteria udah jelas dong, kita arahin langsung ke sini, ya, ke nama produk. Terus yang terakhir adalah yang D7 sampai D100. Karena di bagian terakhir, kita harus menginfokan mana kolom yang menjadi dasar kita untuk dijumlahkan. Bagian dari sum range, yaitu data yang akan menjadi dasar untuk dijumlah. Jadi sum range itu biasanya isinya angka ya teman-teman ya, karena sum range itu adalah data-data yang justru mencerminkan angka. Oke, buat teman-teman tadi yang nanya di sini, apakah sudah bisa dipahami untuk ini, poin yang ini? Mika cukup dipahami. Cukup dipahami. Oke, baik. Sebentar, saya kasih warna lagi ini ya. Kak, yang lookup angka 2 sama 0 dari mana? Angka 2 untuk memunculkan area kolom atau baris. Tadi yang saya jelaskan, kan ini ada kolom 1, kolom 2. Pada saat kita memilih table array itu yang step sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita jadikan sebagai kolom pertama, ini kolom kedua. Sama halnya dengan yang lookup. Ini baris pertama dan baris kedua. Jadi angka 2 ini tuh mencerminkan kolom keberapa sih yang kita pengen munculin, ya. Jadi kalau kalian misalnya punya kolom 3, 4, 5, ya udah, kalian bisa sesuaikan angkanya 3, 4, 5. Tergantung kolom mana yang pengen kalian munculin. Begitu buat Muflitah ya. Konteksnya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kolom mana sih atau baris mana sih yang pengen kita show gitu, yang kita pengen tunjukin di rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Oke, baik. Ada pertanyaan lain lagi, teman-teman? Di sini saya tuliskan detailnya ya. Oke, ada yang udah paham, teman-teman? Sampai di sini, apakah udah ada yang aman pas coba-coba sendiri lagi? Boleh dikonfirmasi ya di kolom chat ya. Oke, kenapa rumus ini berlaku jika data-datanya terpisah atau tidak dalam satu data Excel? Ya, data terpisah ini maksudnya seperti apa? Apakah maksudnya terpisahnya itu, misalnya contoh nih, kalau harga kita beda lagi, total orderan beda lagi gitu. Atau terpisah di sini dalam konteks ininya datanya broken-broken gitu, misalnya ada di sheet 1, sheet 2, sheet 3, atau gimana? Coba buat Fitriana boleh dijelaskan? Oh, beda sheet atau beda file. Kalau beda sheet atau beda file bisa, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ya, contoh ya, datanya tuh bukan di sini, tapi datanya tuh ada di sheet yang satunya lagi, misalnya di sini. Nah, itu bisa. Kalian bisa bikin, misalnya datanya di sini ya, contohnya ya, saya coba show dulu. Tapi kalian pengen VLOOKUP-nya di sini. Itu kan beda halaman nih. Itu bisa kita lakukan. Langsung aja. Nggak perlu nambah rumus apapun. Jadi pada saat kalian mau memilih area, kalian langsung pindah aja di sini. Kayak gitu. Atau misal contoh nih ya, saya kasih contoh aja langsung. Total omset gitu. Total omset ini table array-nya saya tidak mengambil dari data di sheets yang sama. Saya ambil di sheet satu yang beda di sini. Ya sudah, tinggal pas bikin rumusnya kita pindah. Ya, kita pilih lagi datanya seperti tadi. Dan kita kunci F4. Tetap. Sorry teman-teman ya. Kita coba dulu di sini. B3. Oh,
B3, oh ya untuk harga ya, sorry ya. Tadi harga tuh yang ini. Keliru saya, kenapa saya pindah yang ini? Bentar teman-teman. Kita delete dulu. Misalnya yang beda sheets itu adalah harganya ya. Harganya. Nih, di sini dia. Nah, ini. Jadi pada saat di bagian table array-nya ya sudah, kita tinggal pindah aja datanya di sini. Pilih, ya kan? Kita kunci misalnya FN F4, klik enter, tetap muncul. Jadi kalau teman-teman misalnya mau VLOOKUP beda sheets atau bahkan beda file, itu memungkinkan. Tapi pastikan masih dalam satu laptop yang sama. Ya, jadi filenya tuh di laptop itu ya memang sama gitu. Karena kan kalau Excel ini kan dia sifatnya tidak online ya. Kecuali teman-teman ada yang pakai Excel online 365 itu langganan. Beda sama Google Sheets ya, Google yang Excel versi Google itu dia sifatnya online. Nah, makanya kalau di sini dia bisa beda-beda file sejauh filenya itu berada dalam laptop yang sama. Gitu. Apakah sudah menjawab untuk Fitriana? Oke, sama-sama. Baik, ada lagi teman-teman? Oke, mungkin dari panitia ada nggak nih? Siapa tahu ada yang mau nanya-nanya juga ya, silakan banget. Oke, yang lain ada yang udah paham? Yang udah aman, boleh dong mungkin absen dulu. Saya sambil pengen lihat sih teman-teman di sini kira-kira udah berapa banyak nih yang udah berhasil ya untuk coba mengerjakan latihannya dan udah paham sama konsepnya. Boleh banget ya mungkin ya sampaikan di kolom chat aja nggak apa-apa. Oke, kalau Sita ya, alhamdulillah sudah aman. Kak Cika juga, Debbie, ada nih Sufi. Oke, wih cakep. Berhasil aman ya. Sip. Nah, iya teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang dari unit lain juga gitu ya, atau yang dari si juga. Yang pasti ini adalah formula-formula yang sangat penting yang bisa kepake banget buat kerjaan. Dan kalian di sini kan masih mahasiswa. Once kalian akan mencari kerja gitu ya, ada momen di mana menjadi job seeker. Nah, di situ biasanya kan ada tes-tes Excel dan saya bisa pastikan rumus yang kita pelajari hari ini pasti itu akan kepake banget. Karena rata-rata tes-tesnya si pekerja itu pasti seputaran ini teman-teman formulanya. Kenapa? Ya karena memang ini yang paling kepake gitu. Kemarin saya baru ngobrol sama salah satu rekan kerja gitu ya. Kita ada di karena saya kuliahnya di MBA, Business Administration, itu kan biasanya kelas eksekutif. Nah, kita ngobrol-ngobrol dan rata-rata ada yang saya ketemu misalnya dari HR ya atau mereka recruiter ya mereka pasti menggunakan VLOOKUP, VLOOKUP, SUMIF itu udah paling penting karena mereka bilang most of dari pekerjaan biasanya pakainya itu. Jadi teman-teman bisa invest lebih banyak waktu di sana untuk latihan, karena percaya sama saya ini pasti super super worth it. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi sebelum akhirnya saya lempar lagi ke moderator? Nanti, oh ya silakan. Ada yang unmute ya. Sorry. Oke, baik. Paling kalau misalnya memang belum ada lagi, file nanti saya akan titipkan ke panitia, saya kembalikan dulu ya ke moderator. Oke, silakan. Oke, siap. Terima kasih kepada Kak Kelvin. Terima kasih atas pemaparan dan penyampaian materinya. Buat teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, persilakan buat bertanya. Atau jika tidak ada, kita lanjut di sesi selanjutnya. Bagaimana teman-teman yang ingin bertanya? Baik.
sesi pemaparan dan sesi tanya jawab kita anggap selesai. Demikian workshop dengan tema Get Know My Formula Action, Boost Your Excel Skill by Your Professional Career. Cukup dari saya sedikit. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan saran dan penyampaian dari pemaparan pada hari ini, dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti dan memaksimalkan acara kita pada hari ini. Harapan dari apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, semoga bisa menjadi manfaat ke depannya dan bisa kita gunakan untuk pemaparan materi kita sama di perkuliahan maupun nanti ketika kita menjalankan pekerjaan. Dan karena dirasa acara sudah cukup amat, dan saya kembalikan kepada sebagai moderator akan menuju dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, diamnya cukup sekian ini, sampai ketemu di kesempatan. Saya kembalikan kepada MC Kak Tasya, dan saya ucapkan dan memohon maaf jika ada salah kata ataupun apa. Saya sebagai moderator, saya kembalikan pada MC Kak Tasya selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator dan narasumber. Agenda berikutnya yaitu sesi foto bersama. Bagi seluruh peserta, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, kita akan mengambil sesi dokumentasi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Lalu lanjut untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide keempat. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide kelima. 1, 2, 3. Dan yang terakhir untuk slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, kegiatan sesi dokumentasi telah selesai. Dan untuk kegiatan workshop Excel pada hari ini telah selesai bagi seluruh peserta. Diharapkan untuk mengisi absensi yang sudah dikirimkan melalui kolom chat dengan batas waktu pengisian 2 jam setelah acara. Sebelum saya tutup, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Atrino Dimaiza Putra karena telah hadir pada kegiatan workshop pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Kelvin Tam selaku narasumber. Dan terima kasih kepada seluruh panitia serta para peserta atas partisipasinya. Akhirul salam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin pamit ya untuk semuanya ya. Thank you buat panitia yang udah presenting
event hari ini, dan thank you juga untuk teman-teman semuanya udah partisipasi ya. Saya izin pamit dulu ya. Terima kasih Kak Kelvin. Terima kasih, Oke, Kak. terima Kak kasih. Kelvin. Terima kasih, Kak. Baik, Kak. Terima kasih.